Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Cikuya dimanapun berada. Hari ini saya berada di SDN Karya Mulia 2, sekolahnya yang dikepalai sekolahi oleh Ibu Dewi Pujiati. Selamat siang Bu Dewi, siang, apa kabar? Terima kasih. Alhamdulillah baik, sehat. Iya, senang sekali. Terima kasih ya Bu Dewi sudah menerima saya dengan begitu hangat di sekolah ini. Sama-sama. Terima kasih juga ini didatangin oleh Bu Pengawas gitu, sekaligus juga untuk ini ya pembawa acara podcast ya gitu. Kayaknya dapat durian runtuh banget deh. Wow. Ini kesempatan banget gitu tuh ya. Iya, alhamdulillah. Nah teman-teman, kita hari ini juga saya mau sedikit ngulik-ngulik tentang gimana sih perjalanannya Bu Dewi ini bisa menggerakkan komunitas gitu ya di K3S begitu ya Bu Dewi, di K3S Kecamatan Kesambi yang kemarin baru aja selesai menggelar satu gelaran yang luar biasa Bu Dewi, dan ini saya nggak bisa berkata-kata, speechless. Nah hari ini saya pengen tahu berdarah-darahnya seperti apa sih Bu Dewi dan tim gitu ya sampai bisa mengadakan kegiatan seperti itu ya Bu. Nah pertama banget nih Bu, saya pengen tahu sama Bu Dewi, keresahan apa sih yang dibawa sama Bu Dewi gitu sehingga bisa kepikiran ngadain acara seperti itu, festival KKG gitu. Ya, oke, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Kalau bagi saya pribadi dan teman-teman di komunitas sih sebenarnya lebih ke arah pertanyaan ke dalam diri. Apa yang bisa kita lakukan lagi untuk sekup kecil sekolah kita, komunitas kita, kecamatan kita, ya gitu. Terima kasih sekali. Mbak Tin sehat, Masya Allah. Ini yang makasih banyak. Kemarin habis dilantik ya hari Jumat. Iya, Masya Allah. Selamat loh. Terima kasih banyak buatin gitu ya. Kembali saya lanjutkan. Jadi sebenarnya lebih ke arah apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita coba lakukan lagi, terusan apa sih sebenarnya daripada hanya sekedar memberi daftar segala kekurangan-kekurangan gitu tuh. Lalu kita bertanya ke dalam diri, lalu apa peran yang bisa kita tambahkan gitu tuh. Lebih ke arah itu. Jadi keresahan itu kalau misalkan ya masalah itu sudah terjadi, apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk memberi solusinya atau sekedar mengurai gitu. Lakukan inovasi yang bisa kita lakukannya tentunya dengan mengedepankan kolaborasi ya, kolaborasi. Gitu, tapi itu. saya penasaran Bu, guru-guru itu kemarin kelihatan antusias banget, happy banget, seolah-olah mereka tuh kayak haus gitu ya. Adalah. Wow, dicobain ya Mbak. Wow, ini hasil panen dari Karya Mulia 2. Sekolah. Ampun, ini menggoda banget teman-teman. Makasih ya Mbak Tin ya. Terima kasih. Masya Allah, ini. Allah ya, gitu tuh. Ya itu saya lihat teman-teman tuh kemarin di festival kakek gitu kayak mereka tuh antusias, semangat, kayak merasa ini tuh baru gitu, euforianya tuh wow banget gitu. Apa sih ya gitu? Apakah mereka itu kekeringan dalam hal diapresiasi atau seperti apa Bu Ibu menangkapnya? Yang pertama sih itu ya mungkin. Jadi apa yang diungkapkan sama Ibu tadi betul sekali sih, artinya ada beberapa gap bahwa kadang yang merasakan rezeki untuk bisa sampai menunjukkan bahwa kami bisa loh, ada loh, dan berbuat loh, itu kan baru hanya terbatas eventnya, ataupun juga penggarapannya itu hanya biasanya lewat tingkat kota, tingkat provinsi gitu loh ya. Sementara kalau di tingkat kecamatan itu sendiri kan lebih banyaknya fokusnya ke murid, ke peserta didik ya gitu. Nah untuk ke guru kemudian kami berpikir, dan itu juga bagian dari keresahan berikutnya gitu, yang
apabila kita mencoba mengetuk hati yang terdalam, barangkali bisa mulai dari mengeluarkan segala potensi itu. Karena kami lihat sebenarnya di lapangan teman-teman itu luar biasa gitu tuh loh. Namun kadang yang frame di media ataupun melalui sebuah kamera itu kan masih sangat terbatas dan hanya di hal-hal tertentu saja. Padahal ada sisi-sisi lain yang kadang-kadang saya melihat betapa apa yang sudah mereka lakukan, mereka usahakan, dan milik potensi mereka itu banyak sekali yang belum bisa terlihat gitu tuh. Nah, Dan itu juga sebenarnya gini Bu, saya lihatnya kayaknya teman-teman itu kayak butuh apa ya? Sebenarnya bukan validasi sih, sebenarnya butuh ruang untuk mereka tuh mengekspresikan diri. Dirinya gitu, Ya, keotentikan dirinya gitu. Betul Dan sekali. K3S-nya memfasilitasi gitu kan. Kayak aku banyak banget loh itu yang di teman-teman yang dilombakan ya. Betul, kami ada Banyak 10 banget. lomba Ibu gitu tuh yang coba kami beri ruang karena memang potensi guru-guru itu kan luar biasa hebat ya gitu tuh. Lalu dari euforia itu juga nggak terlepas kami punya kesepahaman tujuan gitu tuh ya, bahwa yang kita mau lakukan ini seperti ini, dan kita komunikasikan dari kepada pihak-pihak terkait, kepada pengawas bina, kepada tiap KKG, kepada ketua gugus, kepada semua kepala sekolah, sehingga kepada semua guru di beberapa kegiatan kita pertemuan bahwa akan ada loh semacam ini gitu, akan kegiatan semacam ini yang menjadi ruang untuk mereka berekspresi, sehingga pada saatnya mereka memperlihatkan betul gitu tuh ya, bahwa oh mereka ada dengan segala gitu. potensi mereka, dan itu gitu gini Bu, saya tertariknya seperti ini. Jadi K3S-nya itu bukan langsung kepada guru gitu kan, tetapi mereka juga memberdayakan KKG-nya. Betul gitu kan. iya. Jadi sampai aku merinding loh. Soalnya gini, kolaborasi itu bener-bener nyata kolaborasinya. Jadi K3S-nya itu memfasilitasi, mereka juga memberdayakan KKG-nya. Betul. Bener nggak Bu? Betul. Nah, di KKG-nya itu diberikan semacam kayak ini loh PIC KKG ini untuk bikin lomba ini. Nggak semuanya diserahkan kepada KKG ini, bener nggak? Iya. Jadi potensi-potensi itu juga justru muncul dari KKG itu sendiri gitu kan, ide-idenya gitu. segala macem. Jadi dari bawah banget ya gitu tuh, dan itu tidak muncul secara tiba-tiba gitu. Kami betul-betul memang memulai dari koordinasi gitu tuh. Ketika koordinasi kita lakukan dengan semua ketua dari KKG, kemudian kami coba sampaikan keresahan-keresahan itu, terusan apa sih yang kita bisa buat berbeda gitu tuh ya, buat berbeda untuk di tahun ini yang menunjukkan bahwa kita ada, kita bergerak, kita bertumbuh, kita melakukan gitu tuh ya, perubahan-perubahan yang diinginkan oleh negara yang banyak pokoknya dilimpahkan jargon-jargon. Iya gitu tuh loh ya. Di sekolah harus begini, di sekolah harus begini. Itu kan banyak sekali ya gitu, amanat-amanat yang semuanya itu sepertinya ditaruhkan di pundak semua guru gitu, sistem pendidikan kan gitu. Sehingga kita mencoba ketika menyampaikan itu kepada teman-teman, itu menjadi satu kekuatan tersendiri yang menyadarkan mereka, oh ya, kita punya potensi gitu. Lalu setelah mereka menyadari semua potensi, kami mencoba memberikan ruang mereka juga untuk mencoba merumuskannya gitu tuh, sampai dengan perumusan pun gitu tuh, bahwa apa nih yang akan kita lakukan itu benar-benar Itu diberikan kebebasan oleh K3S-nya. ya kepada mereka gitu tuh ya, sehingga terutama melalui forumnya, karena selain kami kan memiliki 8 KKG ya, karena ada KKG PAI sama KKG PJOK ya, ditambah dengan KKG guru kelas, kami ada 6 gugus Bu. Nah di 6 gugus itu kan berarti KKG-nya, KKG guru kelasnya ada 6, 2 KKG MAPE. Nah itu kami beri ruang untuk mereka berdiskusi, berkolaborasi,
akhirnya juga mencoba menerapkan budaya-budaya positif gitu tuh ya, menghargai semua pendapat, kemudian akhirnya mengerucut terhadap satu pewujudan bahwa oke, setiap KKG akan mengusung lomba gitu tuh, yang lombanya itu mereka pilih sendiri gitu, dari mulai KKG Gugus 1 dengan lomba menyanyi solo, KKG Gugus 2 itu dengan menulis cerpen, Bu. KKG Gugus 3 itu dengan lomba membaca puisinya. Ada KKG Gugus 4 itu dengan stand up-nya gitu tuh ya. KKG Gugus 5 itu dengan membaca nyaring, read aloud-nya. Jadi literasinya juga kami terapkan gitu tuh ya, dan salah satunya yang membidiknya itu dari Gugus 5. Untuk Gugus 6 itu dengan lomba MC-nya, Bu. Dan tidak kalah hebatnya lagi di KKG PAI dengan lomba pidato. FKKG-nya itu dengan lomba mendongeng. Dan terakhir K3S-nya pun juga kita melaksanakan, yaitu lomba orasi. Nah, jadi 10 lomba kita gawangin sama-sama gitu tuh, seperti itu. Dan itu gini, diberikan otonom ya kepada setiap PIC, kepercayaan penuh gitu kan, untuk mereka melaksanakan sendiri, termasuk saat penjuriannya, pemilihan jurinya, benar nggak Bu? Dan penentuan siapa pemenangnya itu. Kita tidak intervensi di dalamnya ya, ketika keren banget. Itu budaya positif kan? Betul. Yang kita gitunya ya, jadi itu sih. Tapi menurut Bu Dewi sendiri, sejauh mana teman-teman ini ketika ada event seperti ini mereka memaknai sebuah pentingnya kolaborasi? Ya, saya juga cukup speechless banget ya dengan tanggapan dari teman-teman bahwa wah Ibu, ini satu terobosan keren, satu terobosan yang luar biasa katanya, artinya bahwa mereka memaknainya kalau kita mau berdaya, kalau kita mau mencoba maju, ya harus dilakukan dari titik yang paling bawah gitu tuh. Dan ketika itu sudah dilakukan, mereka merasanya ketika sesuatu hal itu terasa sangat jauh, terasa sangat berat, itu jadi tidak terasa sekali kalau sama-sama bareng-bareng. Iya. Dan itu kolaborasinya kerasa banget gitu loh. Benar. Bahwa sesuatu hal yang waduh kayaknya itu dari mana, nggak harus mungkin, seperti apa gitu kan, kayaknya nggak akan gitu. mungkin, tapi akhirnya terlaksana gitu. Ya, itu yang, dan puncaknya mahal ketika sekali sih. Ketika di gelaran festival KKG itu bikin aku merinding. Itu semuanya kayak merasakan manfaatnya, kayak merasakan bahwa kebermaknaan, kebersamaan itu kerasa banget. Dan jangan lupa nih Bu, kami juga merasa sangat-sangat terbantunya itu dengan kepercayaan dari pihak disdiknya. Dari mulai Bapak Ibu pengawas, ya, dari mulai Bu Kadisnya, Bu Kabitnya, Pak Sekdes, seluruh jajaran disdiknya juga, Disdik Kota Cirebonnya itu juga menangkap apa yang kami upayakan itu sangat positif gitu. Jadi kami juga ngerasa, ayo kita sangat disupport nih, sangat ditenagai, sehingga ayo kita langkah bersama-sama, dan itu bikin rasanya ringan untuk mencoba membentuknya seperti itu. Tapi Bu, yang saya rasain juga ketika saya kan hadir sampai akhir ya, dari awal sampai akhir gitu, itu sederhana tapi nggak tahu, energi yang saya dapatkan di hari itu luar biasa gede banget. Padahal sederhana banget loh. Ya kan kita kegiatannya nggak mewah di tempat yang gede gitu kan, yang enggak gitu. Terus dengan biaya ya kayaknya gotong royong gitu kan, tidak terasa berat gitu kan. Dimaknai sama Pak Sekdis juga sangat luar biasa, diapresiasi sama kepala dinas juga luar biasa, disupport seluruh K3S-nya, kepala sekolahnya. Dan teman-teman, satu yang membuat saya merinding itu kemarin pas hari Guru Nasional ya. Kado terindah dari K3S Kesambi adalah buku menyalakan api semangat. Keren banget, 4 jempol bener. Terima kasih, Masya Allah. Itu bukan, sebenarnya itu bukan cerita perjalanan ya,
kalau menurut saya, tapi itu tuh kayak jejak gitu ya, jejak kita bahwa kita bisa kok menginspirasi banyak orang gitu. Benar nggak Bu? hal yang sederhana ya? Dari hal yang sederhana gitu kan, aku merinding. Apinya di situ Iya. gitu. Masih ingat sih dengan bara? Iya itu yang di GSM itu ya. Duri itu kan umpama seperti bara ya gitu. Itu tuh. Dan tatkala seperti apa, korek api ya gitu tuh, pemantik api yang kalau kita kadang-kadang nggak akan menyala karena mungkin terendam oleh air, tersiram oleh air, tapi hanya bisa dinyalakan oleh pemantik api yang satunya. Iya. Dan saya jadi terinspirasi dengan hal itu gitu tuh. Saya teramat yakin setiap guru, setiap kepala sekolah, setiap insan yang ada di pendidikan itu sebenarnya punya cita-cita luar biasa untuk negara, untuk bangsa. Apa sih gitu? Kemudian mereka mencoba mengimplementasikannya itu dengan segala kemampuan mereka di dalam mengelola sekolahnya gitu tuh. Tentunya dengan beragam tantangan gitu. Ada yang berhasil di dalam mengelola di bidang intranya, di bidang ekstranya, di bidang kokurikulernya gitu tuh. Betapa cerita-cerita hebat dari teman-teman itu akan tinggal cerita dan menguap. Betul. Saya pikir ya, kalau hanya sekedar diceritakan dari mulut ke mulut gitu. Tetapi ayo teman-teman, rasanya kita bisa loh ngasih kado terindah di HGN 2020 ini. Makanya ini juga ya angka yang manis juga kan, 25 November 2025 itu kan angka cantik ya Bu ya. 25 11 25. Oh betul. November ya gitu. Jadi depannya 25, belakangnya 25 kan, angka cantik. Jadi ayolah kita satukan energi bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman tentunya dengan dukungan juga para pengawas ya gitu tuh loh ya, nggak boleh lepas. Siapa tahu hal sederhana yang kita sudah coba lakukan gitu tuh, yang sudah coba kita kelola gitu, itu memberi dampak baik, memberi inspirasi lanjutan gitu tuh bagi teman-teman yang lain ataupun bagi para kepala sekolah baru gitu tuh, sehingga ketika memasuki dunia manajerial itu tidak semenakutkan yang dibayangkan, karena saat ini cukup banyak loh ya yang tidak berminat gitu tuh. Iya, seperti betul, itu. betul. Nah, dan itu cara menjawab kami gitu tuh, bahwa tidak semenakutkan karena banyak hal yang bisa kita lakukan dari sisi A, dari sisi B, sisi C, yang semuanya serba sederhana dan kami tuangkan di dalam buku tersebut. Mudah-mudahan manfaat banget dan aku udah dapat 1 buku. Hore, dan seneng banget ketika aduh kayaknya aku mesti beli deh. Tapi ternyata dikasih, alhamdulillah. Jadi seneng banget. Sedekahkan salah satunya di momen itu ya. Semua ibu pengawas harus. Kayaknya Bu Dewi, kita tuh pengen banget nanya-nanya banyak banget, tapi kayaknya ini harus kita sudahin ya Bu ya, karena kita juga pengen banget keliling sekolah Bu Dewi nih abis ini gitu ya. Boleh. Mungkin untuk sebelum penutup gitu ya. Ada satu momen nggak yang Bu Dewi rasakan itu sangat bermakna ketika Bu Dewi melaksanakan momen atau kegiatan festival KKG ini gitu? Apa yang terbekas sampai sekarang gitu, membekas momen bermakna apa gitu? Di samping kolaborasi nyata gitu, Ya, ada nggak? kalau saya pribadi dari momen kemarin itu seperti merasakan bahwa Masya Allah ya, kalau dari semua kita gitu tuh adalah titik gitu, dan ketika titik-titik baik itu kita kumpulkan itu menjadi satu garis jelas gitu, jelas sekali gitu, dan garis jelas itu akan kita bentuk seperti apa, akan kita beri warna seperti apa, itu sangat nyata bisa kita wujudkan gitu tuh. Jadi itu ternyata di dalam diri kita semua itu titik-titik itu, kalau memang energi kolaborasinya dapet dan dilakukan dengan sepenuh hati, dengan kebermaknaan walaupun sederhana, tetapi ayo
tim IT kita bangun ya gitu. Situasinya bahwa ini sesuatu yang nggak akan dilupakan di dalam perjalanan hidup seorang guru. Dan itu terasa banget bahwa oke, saya titik hanya kecil, tetapi ketika kecil itu saya bertemu dengan teman-teman, ternyata garis itu saya terlihat banget Bu ya, menjadi jelas. Ya, seperti itu yang saya terasa banget gitu tuh ya. Aduh, jadi terharu banget Bu Dewi. Mungkin ada satu. Selalu ya, kalau saya tuh jadinya pengennya itu aja nih. Gitu. Iya. Padahal sih happy ya, happy. Gitu. Jadi teman-teman, kok saya sama Bu Dewi itu karena udah lama kita di GSM ya Bu ya, memang spirit di GSM itu selalu kita bawa gitu ya. Dan ya karena mungkin kemarin juga emosional kita ya Bu ya, saya sampai melihat Bu Dewi di titik itu udah Masya Allah luar biasa, dan itu pasti nggak mudah gitu. Mungkin Bu Dewi ada pesan atau apa gitu untuk guru-guru di luar sana, bisa menyemangati guru-guru di luar sana dan menginspirasi yang lain dalam hal berkolaborasi mungkin Bu. Oke. Kalau bagi saya mah sederhana sebenarnya ya. Satu hal, tatkala sebuah kesulitan itu datang, kolaborasi belum kita mampu lakukan secara maksimal, itu tidak menghentikan lantas semua, memadamkan semua api cita-cita ataupun api kebaikan yang ingin kita wujudkan. Kadang-kadang saya berpikirnya kalau tidak hari ini besok, kalau tidak besok minggu depan gitu tuh, kalau tidak minggu depan masih ada bulan depan gitu. Jadi saya masih selalu membangun bahwa apapun itu kadang selalu ada waktu dan masanya gitu. Dan ketika hal itu selalu kita percayai di dalam diri kita, memang akhirnya akan terbentuk satu aliran yang bukan aliran ya, satu alur yang memang akan bermuara kepada kebaikan dan keberhasilan itu. Dan saya sih merasa sekali bahwa kolaborasi itu harus menjadi satu semangat baru yang nggak bisa ditawar gitu. Kalau kita mau bergerak maju nggak boleh sendiri gitu tuh ya, karena sendiri hanya satu langkah katanya ya, tapi dengan bersama-sama itu akan 1000 langkah gitu yang bisa kita capai. Itu barangkali gitu. Jadi tetap semangat bahwa di GSM kita itu seperti bara, dan bara itu selalu saling menularkan panasnya untuk selalu menyala. Dan saya di HGN ini menyalakan api semangat harapannya. Itu, ya, api harapan itu terus kita lakukan dan tidak berhenti. Dan ini awal langkah-langkah selanjutnya. Itu barangkali atur nuhun Ibu Dewi. Sama-sama. Mudah-mudahan dimanapun Bu Dewi berada, inspirasi itu akan terus menyala gitu ya, karena kita yakini kalau kita ingin berjalan sebentar, kita bisa jalan sendiri gitu. Tapi kalau kita ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama gitu ya. Baik teman-teman, dari Karya Mulia 2, saya Yayah Qadariyah dan Bu Dewi Pujiati pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu saya makan.